Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan sholawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Gunadi Widi Nurcahyo, MSc, PhD yang telah memberikan ilmunya yaitu tentang ilmu filsafat pada perkuliahan di S3 Doktoral Teknologi Informasi di UPI YPTK Padang. Baik, di kesempatan ini saya akan menceritakan salah satu tokoh filsuf yaitu Sunan Kalijaga tentang topik pendidikan anak. Dan saya ceritakan singkat biografi dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh Wali Songo yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Sunan Kalijaga ini diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said, dan dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain dari Sunan Kalijaga ini antara lain yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan salah satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, nah beliau sering berendam di sungai Kalijaga. Adapun kisah hidup Sunan Kalijaga ini penuh dengan legenda dan cerita rakyat yang menggambarkan kebijaksanaan, keajaiban, dan kedalaman spiritualnya. Nah, adapun menurut Vandenberg, dia menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Arya Tejai yang juga disebut dengan Abdul Rahman, ini sebelumnya menurut The Graph, dia membenarkan bahwa Arya Tejai atau Abdul Rahman ini memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas atau sahabat Rasulullah. Nah, Arya Tejai ini yang juga dikenal sebagai Abdul Rahman memiliki silsilah yang terhubung dengan Ibnu Abbas. Menurut sejarawan The Graph, ini dari catatan Babat Tuban, Arya Tejai ini berhasil mengislamkan Adipati Tuban, yaitu Arya Dikara, dan menikahi putrinya, dari mana ia memiliki seorang putra bernama Arya Wilatikta. Nah, Arya Wilatikta inilah yang kemudian menjadi ayah dari Sunan Kalijaga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Arya Tejai ini berada dalam garis keturunan yang menghubungkan dengan sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas, melalui jalur silsilah yang menghormati dan memperkuat hubungan yang antara awal penyebaran Islam di Jawa dengan tradisi dan sejarah Islam yang lebih luas. Nah, Sunan Kalijaga ini memiliki 3 anak. Yang satunya adalah Sunan Muria, salah satu Wali Songo. Nah, ketika wafat, beliau dimakamkan di desa Kadilangu, dekat dengan kota Demak, Pebintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi banyak orang. Nah, kemudian ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Sunan Kalijaga, yang pertama adalah dikenal Marsudi Anjining Sarira. Ya, ini artinya Kanjeng Sunan Kalijaga mengajak kita untuk menghargai diri sendiri, kemudian setelah itu kita baru menghargai orang lain. Kemudian Manembah, yaitu arti Manembah ini Kanjeng Sunan Kalijaga ini mengajak kita untuk menyembah Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta.
Menyembah juga berarti mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian mengabdi. Mengabdi ini berarti mengabdi atau bakti, di mana dalam hal ini Kanjeng Sunan Kalijaga mengajak kita untuk berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kemudian maguru. Maguru ini secara literal bahasa berarti berguru, yaitu mengajak kepada kita untuk belajar dan mencari ilmu. Kemudian martapa. Secara bahasa martapa itu bertapa. Jadi Kanjeng Sunan mengajarkan kita untuk memiliki perilaku yang prihatin dan hidup sederhana. Nah, kemudian beberapa ilmu filsafat yang bisa diambil dari sejarah Sunan Kalijaga. Filsafat ilmu ini yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga ini dapat dilihat melalui pendekatan dan metode dakwah yang beliau gunakan, yaitu menggabungkan nilai-nilai Islami dengan budaya lokal Jawa. Beberapa aspek ilmu filsafat yang relevan dengan Sunan Kalijaga antara lain, yang pertama, filsafat hermeneutika, yaitu cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metode interpretasi, khususnya teks, simbol, dan artefak budaya. Nah, pendekatan yang Sunan Kalijaga lakukan yaitu menyebarkan Islam melalui wayang kulit dan tembang Jawa. Ya, ini merupakan contoh penerapan hermeneutika, di mana ia menafsirkan dan menyampaikan ajaran Islam melalui media yang sudah akrab dan memiliki makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Kemudian filsafat pragmatisme, yaitu sebuah pendekatan filsafat yang menekankan pada praktek dan konsekuensi dari ide dan kepercayaan sebagai dasar untuk menilai kebenarannya. Nah, Sunan Kalijaga ini menunjukkan pragmatisme melalui penerapan seni dan budaya sebagai sarana efektif untuk dakwah, mengedepankan metode yang bisa diterima dan dimengerti oleh masyarakat dan anak-anak. Nah, sehingga ajaran Islam ini dapat mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa konflik. Konflik ini dengan nilai dan tradisi lokal. Kemudian yang tiga adalah filsafat relativisme kultural, yaitu relativisme kultural ini berpendapat bahwa pemahaman tentang apa yang Sunan Kalijaga nilai benar atau salah adalah relatif, tergantung pada konteks budaya masing-masing. Nah, beliau menerapkan ide ini untuk menghargai dan memanfaatkan unsur-unsur budaya Jawa dalam penyebaran Islam, menunjukkan pemahaman bahwa ekspresi keagamaan dapat bervariasi dan harus relevan dengan latar belakang kultur atau budaya. Kemudian, filsafat simbolisme ini dikenal dengan penggunaan simbol dan metafora. Nah, ini contohnya seperti wayang kulit dan tembang Jawa yang kaya dengan simbolisme yang menyampaikan pesan spiritual dan etika Islam. Ini menggarisbawahi bahwa pemahaman simbol dan metafora memiliki kekuatan untuk menyentuh aspek kejiwaan manusia dan memfasilitasi pemahaman konsep yang abstrak. Nah, jadi pendekatan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam ini melalui integrasi antara budaya Jawa yang menggambarkan sebuah filosofi ilmu yang holistik, di mana pengetahuan dan kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang dapat diinterpretasikan dan diekspresikan di berbagai cara. Dalam hal pendidikan anak, cara Sunan Kalijaga mendidik anak ini dapat dirangkum dalam beberapa prinsip. Yang pertama adalah pendidikan melalui seni. Sunan Kalijaga menggunakan seni, terutama seperti wayang, sebagai media untuk mendidik dan menyampaikan pesan moral serta ajaran agama. Beliau percaya bahwa seni bisa menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan, karena mudahnya diterima oleh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Jadi, Sunan Kalijaga memanfaatkan seni, terutama wayang kulit, sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan ajaran Islam. Wayang kulit ini merupakan bentuk hiburan yang populer di kalangan masyarakat Jawa pada saat itu. Hal ini menjadi media yang efektif untuk menarik perhatian dan minat anak-anak,
Bahkan orang dewasa sama-sama memungkinkan pesan yang disampaikan ini akan lebih mudah diterima. Dalam pertunjukan wayang, ini Sunan Kalijaga sering menyisipkan kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai Islam, seperti pentingnya berbuat baik, sabar, dan toleransi antar umat beragama. Ini diambil contoh beliau melalui tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa. Beliau mengajarkan tentang kebaikan melawan kejahatan, serta pentingnya kejujuran dan keadilan. Adapun hikmah dari pendidikan berdasarkan ilmu seni yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, yaitu seni ini adalah alat komunikasi yang kuat dan sarana untuk memahami dunia. Mengintegrasikan seni dalam pembelajaran ini tidak hanya memperkaya proses tersebut, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan alam semesta. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan merayakan keanekaragaman ekspresi dan perspektif. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan yang menyenangkan. Nah, dalam mendidik, Sunan Kalijaga selalu mencoba untuk membuat proses belajar mengajar ini menjadi menyenangkan. Dia berusaha menghindari kesan menggurui yang dapat membuat anak-anak merasa tertekan atau bahkan tidak tertarik untuk belajar. Belajar dalam suasana yang menyenangkan ini dapat meningkatkan minat belajar anak. Jadi Sunan Kalijaga memahami hal ini dan berusaha membuat proses belajar ini tidak terasa seperti beban. Nah, dengan pendekatan yang lebih santai dan interaktif, ini anak-anak lebih terbuka untuk menerima pelajaran yang diberikan. Nah, contohnya, dalam mengajarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga tidak selalu menggunakan metode formal, misalnya melakukan pengajian atau ceramah, tetapi melalui dialog dan cerita yang relate atau relatable bagi anak-anak, sehingga mereka merasa terlibat dan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan. Nah, jadi hikmahnya, suasana yang belajar yang positif dan menyenangkan ini memfasilitasi pertumbuhan intelektual dan emosional anak. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap aspek kehidupan, pendekatan yang positif dan penuh semangat dapat membantu mengatasi tantangan dan memudahkan pencapaian tujuan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengajarkan melalui contoh. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai sosok-sosok yang tidak hanya mengajarkan secara teoritis, tapi juga melalui contoh dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beliau percaya bahwa anak-anak akan lebih mudah belajar dan meniru apa yang mereka lihat daripada hanya apa yang mereka dengar. Nah, jadi anak-anak ini cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi Kanjeng Sunan ini menunjukkan nilai-nilai yang dia ajarkan melalui tindakannya sendiri, seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini bisa diambil contoh, Sunan Kalijaga ini sering dikenal berbaur dengan masyarakat biasa tanpa menunjukkan status sosialnya sebagai salah satu wali songo. Nah, jadi dalam menyiarkan agama, Kanjeng Sunan ini sering menyamar diri. Nah, melalui tindakan ini, beliau mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan menghormati setiap individu tanpa memandang status sosial. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil yaitu menjadi contoh yang baik ini memiliki dampak yang lebih besar daripada sekedar ucapan saja. Nah, dalam hal pendidikan, kepemimpinan, atau interaksi sosial, perilaku kita memberikan dampak yang kuat terhadap orang lain, terutama anak-anak. Dan mereka yang melihat kita sebagai panutan, ini mengajarkan pentingnya konsistensi antara kata dan tindakan. Nah, kemudian pendidikan agama yang tidak kaku. Jadi beliau meskipun sangat menekankan pentingnya ajaran agama, Sunan Kalijaga memiliki pendekatan yang fleksibel dalam mengajarkan agama.
Nah, beliau berusaha untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi dan latar belakang anak-anak yang diajar, sehingga ajaran agama bisa lebih mudah diterima oleh anak-anak dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Nah, adapun Sunan Kalijaga ini memahami bahwa setiap anak itu memiliki sifat unik dan memiliki cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, beliau mengadaptasi metode pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan individu anak-anak tersebut dengan tujuan membuat ajaran agama ini menjadi lebih relevan dan menarik bagi mereka karena diajarkan sesuai kebutuhan individu atau perorangan satu persatu, tidak dianggap sama dalam satu kelas atau satu daerah. Nah, ini bisa diambil contoh dalam mengajarkan konsep-konsep Islam. Ini Sunan Kalijaga sering menggunakan analogi dan contoh dari kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami oleh anak-anak, seperti misalnya menggunakan fenomena untuk menjelaskan kebesaran Tuhan. Ini yang sering beliau ajarkan. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil yaitu pemahaman dan adaptasi terhadap kebutuhan individu dalam proses pembelajaran ini menunjukkan pentingnya empati dan fleksibilitas. Ini mengajarkan kita untuk menghargai keragaman dan menerapkan pendekatan yang inklusif dalam semua aspek kehidupan. Jadi memperkaya komunitas kita dengan pemahaman dan toleransi. Nah, selanjutnya yang beliau ajarkan yaitu pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini selain pengetahuan agama, Sunan Kalijaga juga sangat menekankan pengembangan karakter. Nah, hal ini meliputi nilai-nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Nah, beliau percaya bahwa pendidikan karakter adalah dasar yang penting dalam pembentukan pribadi anak-anak. Jadi, lebih dari sekedar pengetahuan, Kanjeng Sunan menekankan pentingnya pengembangan karakter. Nah, Sunan Kalijaga ini mengajarkan empati dan kepedulian sosial melalui kegiatan-kegiatan seperti membantu yang miskin, merawat lingkungan, menanamkan pada anak-anak dari kegiatan-kegiatan tersebut bahwa setiap individu itu memiliki peran dalam membantu sesama dan menjaga ciptaan Tuhan. Jadi, hikmah yang kita ambil yaitu pendidikan karakter adalah dasar dari kehidupan yang bermakna dan produktif. Melalui pengembangan nilai-nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab, kita bisa membangun masyarakat yang lebih kuat dan harmonis. Nah, ini menekankan bahwa sukses sejati itu diukur tidak hanya dari pencapaian pribadi, tapi juga kontribusi kita terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, kemudian belajar melalui alam. Jadi Kanjeng Sunan ini juga dikenal menggunakan alam sebagai salah satu sumber belajar. Beliau mengajarkan anak-anak untuk menghargai dan mempelajari alam sekitar mereka, menganggapnya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, alam ini dianggap sebagai guru terbaik dalam ajaran Sunan. Melalui pengamatan dan interaksi dengan alam, anak-anak ini diajarkan untuk menghargai keindahan dan kebesaran ciptaan Tuhan. Nah, serta memahami keterkaitan antara manusia dengan alam. Jadi, ini bisa diambil contoh, Sunan Kalijaga ini dalam mengajarkan pendidikan tentang alam, ini mengajak anak-anak berjalan-jalan di alam. Nah, mengamati berbagai fenomena seperti siklus air atau pertumbuhan tanaman. Nah, sebagai cara mengajarkan mereka tentang konsep-konsep seperti kesabaran, ketekunan, dan keagungan ciptaan Tuhan. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil yaitu alam ini menyediakan pelajaran yang tak terhingga tentang kehidupan, ketekunan, dan keterhubungan semua makhluk. Menghargai dan mempelajari dari alam mengajarkan kita tentang kerendahan hati, kekaguman terhadap pencipta, dan pentingnya menjaga keseimbangan pada alam. Nah, kemudian mendidik anak-anak ini untuk menghormati tempat ibadah non-muslim. Nah, jadi beliau Sunan Kalijaga ini dalam menyiarkan agama kepada anak-anak
selalu mempromosikan toleransi dan menghormati perbedaan, termasuk dalam hal menghormati tempat ibadah non-muslim. Nah, ini merupakan bagian dari strateginya untuk membangun harmoni dan kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Jadi, melalui tindakan dan ajarannya, Sunan Kalijaga ini mengajarkan pentingnya menghormati kepercayaan dan tempat ibadah orang lain sebagai bagian dari menghormati kemanusiaan dan menciptakan perdamaian sosial. Jadi, dengan pendekatan seperti ini mencerminkan nilai-nilai yang tasamuh atau toleransi dan tawazun atau keseimbangan. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip penting dalam Islam. Melalui pendekatan ini, Sunan Kalijaga tidak hanya berhasil menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa yang sebagian besar ini masih menganut saat itu kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, tetapi juga membantu menciptakan keharmonisan sosial antar umat beragama. Nah, ajaran Sunan Kalijaga yang mengutamakan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman ini sangat relevan hingga saat ini. Nah, kemudian beliau memperkenalkan Islam itu sedini mungkin kepada anak-anak. Jadi mendidik anak-anak tentang Islam sejak dini merupakan salah satu strategi Sunan Kalijaga dalam memperkenalkan dan menyebarkan ajaran Islam. Nah, mendidik anak-anak tentang Islam sejak dini, ini beliau memahami bahwa pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang taat beragama dan harmonis. Mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak ini tidak hanya tentang ibadah dan teologi, tetapi juga meliputi aspek moral, sosial, dan budaya. Nah, ini mencakup mengajarkan mereka tentang kebaikan, kesabaran, toleransi, dan pentingnya hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman. Jadi, salah satu metode yang digunakan Sunan Kalijaga ini dalam menyiarkan agama kepada anak-anak yang tadi melalui seni wayang yang merupakan bagian penting dari budaya Jawa. Jadi wayang ini tidak hanya dianggap sebagai hiburan saja dari Kanjeng Sunan, tapi juga sarana edukasi yang efektif. Cita-cita wayang Sunan Kalijaga menyisipkan nilai-nilai Islam. Nah, pada saat itu wayang yang sering beliau gunakan itu adalah Dewa Roje. Nah, adapun nasihat-nasihat dari Sunan Kalijaga terkait tentang pendidikan anak. Yang pertama adalah perbuatan baikmu kepada setiap anak adalah undangan bagi pertemuanmu dengan anakmu di dunia ini atau di akhirat nanti. Jadi, perkataan Sunan Kalijaga ini mengandung makna yang dalam tentang pentingnya perbuatan baik terhadap anak-anak dan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut, baik dalam kehidupan saat ini maupun di akhirat nanti. Nah, berikut beberapa interpretasi dari perkataan-perkataan beliau ini. Nomor 1, jadi pentingnya pendidikan dan perlakuan terhadap anak. Sunan Kalijaga menekankan bahwa bagaimana kita memperlakukan anak-anak, baik itu anak kita sendiri ataupun anak orang lain. Nah, ini merupakan aspek penting yang akan menentukan kualitas pertemuan kita dengan mereka di masa depan. Ini menunjukkan bahwa perlakuan baik dan pendidikan yang benar kepada anak-anak adalah investasi untuk masa depan. Kemudian, karma dan akibat perbuatan. Dalam banyak tradisi dan ajaran agama, ini termasuk Islam, ada keyakinan bahwa setiap perbuatan yang baik atau buruk yang kita lakukan, ini akan mendapatkan balasannya. Dalam konteks ini, Sunan Kalijaga menyatakan bahwa perbuatan baik kepada anak-anak tidak hanya akan membawa kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan di dunia ini, tapi juga memberikan keuntungan di akhirat nanti. Nah, kemudian kesinambungan generasi. Pesan ini juga menekankan kepada kita bahwa pentingnya mempersiapkan generasi yang mendatang melalui pendidikan dan tauladan yang baik. Dengan cara ini, kita mengundang masa depan yang lebih baik
untuk diri kita sendiri maupun anak-anak yang kita didik. Kemudian hubungan antar manusia sebagai sarana spiritual, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka dapat menjadi sarana untuk mencapai keberkahan spiritual. Nah, kemudian yang terakhir yaitu responsibilitas dan kebersamaan. Pesan ini juga bisa diinterpretasikan sebagai pengingat bahwa tanggung jawab kita terhadap anak-anak ini tidak terbatas pada aspek fisik dan materi saja, tapi juga termasuk aspek moral dan spiritual. Dengan memperlakukan mereka dengan baik, kita mengundang mereka ke dalam lingkaran kebaikan yang akan berlanjut hingga kehidupan selanjutnya. Jadi intinya perkataan dari Sunan Kalijaga ini adalah pengingat akan pentingnya perbuatan baik, terutama terhadap anak-anak, karena perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia kita, tetapi juga pada pertemuan di akhirat nanti. Nah, ini adalah pesan yang bersifat universal tentang kebaikan, pendidikan, dan kasih sayang yang melampaui waktu dan generasi dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari Sunan Kalijaga dalam hal pendidikan anak, yaitu pendekatan Sunan Kalijaga dalam pendidikan anak menekankan pada penggunaan seni, khususnya pertunjukan wayang, untuk mengajarkan nilai moral dan agama secara menarik dan mudah dipahami. Metode ini dicirikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengajar melalui contoh, fleksibilitas dalam pendidikan agama untuk mengakomodasi perbedaan individu, menekankan pada pengembangan karakter, belajar dari alam, dan mengajarkan rasa hormat terhadap semua tempat ibadah. Implikasi dari metode pembelajaran pendidikan anak ini menunjukkan bahwa pendidikan harus holistik, mengintegrasikan pelajaran moral, spiritual, dan praktis melalui pendekatan yang kreatif dan inklusif. Ini tidak hanya memupuk pemahaman dan rasa hormat terhadap perspektif yang beragam, tapi juga membantu individu yang seimbang dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, baik, demikianlah presentasi singkat saya tentang tokoh Sunan Kalijaga. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo, MSc PhD, yang atas bimbingan dan kesempatannya yang telah memberikan kepada kami semua untuk dapat membagikan pemikiran dan pengetahuan tentang ilmu filsafat. Melalui proses ini, saya tidak hanya belajar lebih dalam tentang pendidikan anak-anak oleh Sunan Kalijaga, tetapi juga tentang pentingnya berpikir kritis dan reflektif dalam filsafat. Nah, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.